Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Jumat 17 Juli 2020 dengan tema Menjadi Sesama Bagi Sesama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Engkau memungkinkan kami melewati malam ini dan menjumpai hari yang baru. Kami mau menjalani hari ini hanya dengan kasih, kuasa, dan pertolongan-Mu semata-mata. Kami rindu firman-Mu akan menginspirasi kami melewati hari ini. Karena itu berbicaralah Tuhan kepada kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya persiapkan dari Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Inilah firman Tuhan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pandanganmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, siapakah ketiga orang ini yang melihat atau dimungkinkan Tuhan berjumpa dengan korban perampokan yang dipukuli sampai tergeletak tidak berdaya oleh para perampok atau oleh para begal? Mereka adalah pertama seorang imam, pemimpin agama. Kedua, seorang Lewi, keturunan imam. Ketiga, orang Samaria, orang yang dipandang tidak baik, bahkan dimusuhi oleh orang Yahudi. Karena itu, korban tentu tidak pernah kepikir bahwa dia akan ditolong oleh orang Samaria. Lalu, Tuhan Yesus bertanya, siapakah dari ketiga orang ini menjadi sesama manusia bagi korban? Orang Samaria. Mengapa? Ia telah menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya dengan tulus, ikhlas. Itulah istimewanya dan itulah pentingnya perbuatan orang Samaria ini. Bayangkan saudara-saudara, jalanan itu adalah memang jalanan yang rawan dengan kekerasan perampokan. Tetapi apa yang dilakukan? Ketika melihat korban perampokan tergeletak tak berdaya itu, tergeraklah hati orang Samaria itu oleh belas kasihan. Lalu ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara-saudaraku, saat ini di sana sini terjadi kesusahan, kesulitan hidup, bahkan bencana demi bencana. COVID belum selesai, terjadi lagi bencana di berbagai tempat. Lalu, apa yang dapat kita perbuat? Ada kisah tentang seorang yang sedang melewati hutan melihat seekor serigala yang sudah lumpuh keempat kakinya. Ia ingin tahu bagaimana serigala itu dapat hidup terus. Tak lama kemudian, ia melihat seekor harimau datang dengan membawa kijang hasil buruannya. Harimau itu makan sepuasnya dan meninggalkan sisa bagi serigala. Dalam hatinya dia berkata, wow, baiknya Tuhan. Dia mengizinkan harimau memberikan makanan kepada serigala yang lumpuh. Orang itu pun mulai mengagumi kebaikan Tuhan yang begitu besar dan berkata dalam hati, aku juga akan menganggur di rumah saja dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan karena ia akan mencukupi segala kebutuhanku. Ia melakukan niatnya berhari-hari lamanya, tetapi tidak terjadi apa-apa.
tidak ada yang datang menolong. Ketika orang itu mulai sakit-sakitan, terdengar suara, "Hai engkau orang yang sesat, bukalah matamu kepada kebenaran. Ikutilah teladan harimau dan berhentilah meniru serigala yang lumpuh." Lalu di kemudian hari ia melihat seorang gadis menggigil kedinginan. Tiada harapan baginya untuk mendapat cukup makanan. Ia menjadi marah dan berkata kepada Tuhan, "Mengapa hal ini kau biarkan Tuhan? Mengapa engkau tidak berbuat sesuatu?" Lalu Tuhan berbisik ke dalam hatinya, "Aku telah berbuat sesuatu. Aku menciptakan engkau dan memungkinkan engkau berjumpa dengan gadis itu. Tetapi hatimu sama sekali tidak tergerak oleh belas kasihan untuk menolong gadis malang itu." Saudara-saudara, sering kita mengharapkan bahwa dalam segala masalah, bencana, penderitaan, pergumulan, Tuhan yang harus turun tangan untuk menyelesaikan. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, kita sebagai alat di tangan Tuhan mestinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolong sesama. Dan kata Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu menyapa kami di pagi hari ini, mengingatkan kami sebagai pengikut Kristus untuk senantiasa digerakkan oleh belas kasih dalam bertindak dan bersikap setiap hari, setiap waktu dan dimanapun kami berada. Kuatkan kami ya Allah Roh Kudus menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang berada dalam suasana sukacita Tuhan. Engkau lengkapi sukacita mereka, entah karena pertambahan usia dan hal-hal lain yang membuat mereka bersukacita. Begitu juga dengan umat-Mu yang berduka cita, bergumul, mengalami bencana seperti saudara-saudara kekasih kami di Masamba dan sekitar.